Permohonan pasangan Sius Doan Siba dan Rudi Timisela terkait hasil pemilihan kepala daerah tahun 2020 ditolak Mahkamah Konstitusi. Sehingga perkara aku dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Sidang Mahkamah Konstitusi yang dilakukan secara virtual pada Rabu 17 Februari kemarin membahas sengketa Pilkada Manokwari tahun 2020. Dalam sidang ini pasangan Sius Doan Siba dan Rudi Timisela menggugat pasangan Hermus Indo dan Edi Budoyo terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari tahun 2020. Namun dalam sidang itu Mahkamah Konstitusi menolak permohonan dari pasangan Sius Doan Siba dan Rudi Timisela. Dalam sidang dan surat keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 71/PHP.BUP garis penghubung Romawi 19/2021 bahwa dalam tuntutannya pasangan Sius Doan Siba dan Rudi Timisela mengatakan adanya pelanggaran yang dilakukan pasangan Hermus Indo dan Edi Budoyo yang menguntungkan pasangan tersebut. Formil dalam pengajuan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota di Mahkamah. Oleh karena itu, tidak ada relevansinya untuk meneruskan permohonan akuo pada pemeriksaan sidang lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya, Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum pemohon 3.8, 3.9 dianggap dibacakan. Dari sidang ini tidak terdapat alasan untuk penyimpangan ketentuan pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Disebutkan juga jumlah perolehan suara pemohon paling banyak 2.133 suara, sedangkan dari total suara sah pemohon dan pihak terkait selisih sebanyak 14.614 suara. Berdasarkan penilaian fakta dan hukum, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwa pernyataan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Eksepsi pihak terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. 2. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 3. Eksepsi pihak terkait mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan tidak beralasan menurut hukum. 4. Permohonan pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan. 5. Eksepsi termohon dan pihak terkait mengenai kedudukan hukum pemohon beralasan menurut hukum. 6. Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. Tim Liputan mengabarkan Bahwa perolehan suara pemohon adalah 46.016 suara, sedangkan perolehan suara pihak terkait